Yang Radiman disuruh mencari bungkil gedang, bibit gedang, pisang. Yeah. Pisang harus ditanam. Waktu itu malam. Cari malam itu tadi di lubang, mencari lubang, nanam pisang. Pagi harus saya godok. Jadi sudah harus direbus itu ya? Iya, harus direbus. Suatu keadaan pagi tadi sudah ada buahnya. Sudah besar, iya, sudah berbuah gitu Mbak. Langsung direbus, dimakan dengan belanja. Kedua kali pagi itu Radiman harus mencari itu buah ubi jalar itu. Ketela, oh, iya. bibit ketela, yeah. Bibit ketela harus ditanam pagi ini. Nanti sore dapat saya rebus. Dapat sore sudah ada apa itu buahnya untuk direbus. Jadi sewaktu itu Belanda mengakui kalah Yoni. Kalah Digdoyo, iya. Iya, beliau dikeluarkan dari Grogol, dibebaskan. Tapi itu tadi bersama dengan Diponegoro. Nah, Diponegoro yang ketangkap tadi, Diponegoro lari ke Gunung Kawi. Gunung Kawi ke puncak Gunung Kawi. Dahulu saya dikatakan diberi tahu dengan yang Radiman sekalian harus mencari papannya Diponegoro. Sebuah kenyataan saya sebagai juru kunci saya laksanakan ke Gunung Kawi puncak itu ternyata ada di sana papannya. Di sana itu ada batang penuwuh yang batangnya segitiga. Itu kuda-kuda sudah ada, sudah saya laksanakan, sudah saya nyatakan itu ada. Jadi sekarang saya lanjutkan sejarah dari yang Radiman sekalian. Yeah. Waktu itu yang Radiman sekalian dibebaskan dengan Belanda, sudah tidak ditahan, mau kemana-kemana sudah bebas. Bebas yang Radiman sekalian dengan anak-anak buah itu berjalan ke timur menuju Tajinan. Tajinan ke timur babat ke daerah Tajinan, dikatakan Tajinan itu ya belum ada desa. Tadi sudah dibabat, dibabat ada desa Tajinan. Tajinan di situ diserahkan kepada Eyang Marsiden. Sekarang tempatnya di Makam Umum Tajinan. Itu yang meneruskan babat di situ. Jadi Eyang itu hanya memetik untuk seterusnya anak buahnya yang dikatakan babat. Lalu itu langsung terus sekedar sepintas ini ya, sepintas sejarah yang ini terus ke timur ke Desa Tumpang yang diletakkan di Duwet. Nah, di situ diberi tadi
kejawennya dipetik, umpama pari dipetik. Nah ini dikawiti di permulaan. Di situ diserahkan kepada yang Mario. Nah, yang Mario di dalam duit. Jadi yang itu selanjutnya terus ke selatan, ke daerah Poncokusumo, daerah Kecamatan Poncokusumo itu semuanya itu diserahkan Mbah Sambang, Mbah Kitri. Nah itu dalam Mbah Kitri langsung ke selatan ini sekedar di Mulawang Mbah Berkas, Mbah Jagupati. Itu daerah Bulawang, daerah Krebet. Timur yaitu Mbah Kitri. Terus langsung ke selatan daerah Gondalki. Dahulu ya belum ada apa desa-desa belum ada, tapi sekarang daerah Gondalki. Mbah Sogol yang dah Kerawang yang sudah dibuka dengan eyang. Itu dikata Mbah Sogol. Mbah Sogol itu anak murid yang bagian memasak, nyogol. Sogol itu bambu bersih, diberi air, diberi beras, dibakar. Itu sekarang nyogol. Ya setelah Mbah Sogol. Buanjangan Mbah Sogol sudah babat di daerah Gondalki. Beliau terus ke selatan, ke selatan sampai Kali Lanang ya Kali Lesti. Sekarang itu Kali Lanang di utara Wonokerto itu. Nah, itu beliau berkemah di utara Kali Lanang bagian timur. Sekarang di timurnya Kertek ke Lesti itu. Sekarang kejadiannya apa desa apa itu desa apa itu Pendem, daerah Pendem. Nah, daerah Pendem. Jadi sejarah daerah Pendem ini saya akan ceritakan. Beliau waktu itu di daerah itu. Nah, di selatan Kali Lanang Kali Lesti dikatakan Wonolopo, alas kelapa. Alas kelapa disuruh meluat sudah berapa tahun, berapa ratus tahun di situ. Nah, di situ harus dibabat. Waktu itu Belanda mengeluarkan orang yang babat itu tidak ada yang mengatasi, tidak ada yang mampu. Iya, mampu. Beliau Belanda mempunyai ide, yaitu dikatakan sayembara, sopo iso sing yang dapat menebang kelapa, alas kelapa di Wonolopo. Saya beri upah tanah sigar semangka. Jadi sejarah itu bersama dengan Sawung-Galing. Waktu itu beliau mendaftarkan untuk menebang kelapa itu. Waktu itu sudah diterima dengan Belanda, langsung mengerjakan babat kelapa itu tadi. Tapi tidak dapat pudul, tidak dapat roboh. Masih kalah dengan lelembut daerah Malang Selatan. Eyang tidak putus asa. Beliau lari ke Pulau Wisanggeni, sekarang dikatakan Bali Kambang.
itu ada Pulau Wisanggeni, itu ada gua. Beliau bertapa 40 hari 40 malam di Pulau Wisanggeni. Pulau Wisanggeni. Tapi tidak ada WC. Tidak ada WC. Tidak ada petunjuk Iya. apapun itu, Mas. Iya, ditambah 7 hari. 7 hari tambah 7 hari 7 malam. Alhamdulillah 3 hari sudah mempunyai apa itu tadi? Mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk dari Yamoko tadi atau dari sekitar di Malang Selatan tadi, daerah Ponorogo tadi. Dapat ditebang, tapi saya minta tebusan. Tebusan tidak salah Kebo Gumarang, Kebo Bule. Yang harus dari Mentaram. Anak aku tadi. Jadi Kebo Bule tadi harus cari di Mentaram. Suatu kenyataan yang menunggu di selatan Kalilisti, ya Kalilanang, anak prajurit mengambil ke Mentaram untuk mengambil lembu Gumarang tadi. Suatu kenyataan ada, terus disembelih di Wonogiri yang akan ditebang tadi. Diambil sungu, kuku, kulit, jeroan, darah dikatakan diadil untuk dikubur di Tilam Upit Wonogiri. Daging dikubur di Desa Pendem. Kejadian ini pun Desa Pendem, yaitu tadi yang beliau memeragat lembu Gumarang yang diambil darah, sungu, kuku, jeroan, kulit. Sebenarnya yang babat itu sudah selesai. Jadi dikatakan masih terus ke selatan, ya ke selatan. Eyang Putri itu bukan bandingan bobotnya Eyang Bandurono. Jadi masih mengandungnya Eyang Bandurono. Masih babat itu tadi langsung ke Gowo, daerah Gowo, Rejosari. Dulu bukan Rejosari, Gowo. Ya, namanya Desa Gowo. Desa Gowo. Di situ berapa hari kemudian beliau belum melarikan, masih kok dikatakan Gowo. Di situ ada kayu wiyu dahulu kala. Tapi sekarang masih seminya masih ada. Itu akan Gowo. Kok dikatakan Gowo? Itu kayu itu dijojok. Eyang Putri itu bobotnya Eyang Bandurono. Haus tidak ada air, itu jojokan meluar air untuk diminum Eyang Putri, Eyangnya tadi. Di situ sudah selesai, sudah di berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian. Terus itu lagi ke Bendo Sundang. Bendo Sundang itu batas Bantur dengan Sejosari. Itu timur komplek itu ada komplek tanah kaplingan itu. Komplek perumahan itu, Pak. Ya. Di situ dikatakan ada air yang ke barat ke Tunggul Sari, ke timur ke Tunggul Manik. Di situ babatnya, ya, diserahkan ke Tunggul Manik, Tunggul Sari.
Tunggul Manik yang timur, Tunggul Sari yang dikatakan perdukuhan Tunjung Sari. Itu langsung sudah diserahkan ke Pak Tunjung Sari Manik, Eyang Radiman sekalian langsung ke timur, yaitu di Padepokan, dikatakan Padepokan rumah asli itu di selatan Kretek, dikatakan 100 meter dari Kretek tadi. Di situ berapa hari kemudian melahirkan Eyang Bantul. Apa kejadian Eyang Bantul? Kejadian Bantul yaitu lahirnya Eyang Bantul. Ini belum putus, Eyang masih dikejar dengan Belanda, masih dikejar. Eyang masih dikejar. Eyang waktu itu sudah melahirkan Eyang Banturono. Eyang Putih ditinggal dengan Eyang beliau diajak dengan Belanda ke lautan Hindia, ya lautan di Wonogoro tadi. Di Wonogoro itu dengan diajak untuk berbunga-bunga, untuk minum-minuman ini, dengan diberi semongko. Semongko itu dibelah dua, sebelah dimakan, diberi racun, diberikan beliau Eyang Radiman, sebelah tidak diberi racun, dipangan sendiri dengan Belanda. Waktu itu Eyang ya masih belum meninggal, masih tetap teguh, tapi masih mempunyai secara otomatis ke anak-anaknya tadi meninggal, apa tadi tinggalan ini untuk meneruskan perjalanan itu masih bisa memberikan wejangan-wejangan, amanah beliau untuk melanjutkan perjuangan beliau. Ya. Jadi beliau masih tetap kuat. Kuat pulang ke Padepokan ya, tadi yang katakan. Dalam keadaan keracunan itu tadi. Ya. Di situ masih tetap teguh. Menunggu menggali kubur di sini, di makom ini. Menunggu mengali kubur di sini. Jadi menggali kubur selesai, itu sudah terus meninggal. Jadi di sini itu bukan padepokannya, tapi candi, tempat makom yang Radiman sekalian. Tapi untuk padepokan saya katakan dari sini ialah 150 meter ke tenggara. Saya sebagai juru kunci yang Radiman sekalian sekedar menyertakan sejarah-sejarah dari yang Radiman sekalian sebagai prajurit. Harus semoga sekedar sedikit saya ceritakan ini untuk ke pengetahuan penerus remaja-remaja terutama daerah Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Malang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah penuturan dari Mbah Suratin selaku juru kunci di sini di makom Mbah Radiman, yang menuturkan tentang sejarah Mbah Radiman, perjuangan beliau, awal beliau dari Mataram sampai ke Malang, Jawa Timur, tepatnya berada di Bantul ini. Dan juga karomah-karomah beliau
salah satunya yaitu bisa menjadi dua. Adapun kalimat sastra Jawa atau sanepan di sini ya tadi yang sudah diaturkan oleh Mbah Suradin selaku juru kunci, berbagi sigar semongko di sini adalah berbagi wilayah, itu adalah 50% 50% pada waktu untuk mengikuti sayembara pada waktu itu. Ada juga disebutkan ada kebo bule atau kerbau bule. Ini artinya adalah kerbau putih atau albino yang untuk dipersembahkan untuk bisa memotong hutan kelapa itu tadi, karena pada masa itu sangatlah angker dan wingkit di sini, dan satu-satunya syarat yang diminta oleh lelembut yang ada di sini adalah itu untuk bisa menebang pohon kelapa yang ada di sini. Baiklah sahabat, itulah yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.